rencana kita untuk pembubaran panitia pelaksana FGD dan pelantikan. Sekaligus kita silaturahmi satu dengan yang lain. Terlebih dahulu kita mau dengarkan dulu sambutan sepatah kata dari pakar kita ada di sini. Nanti setelah pakar kita ada penasehat kita, cuma tadi lagi keluar sebentar. Dan nanti ketua langsung membubarkan panitia, Ibu Eni Pasaribu. Untuk itu dengan segala hormat kami persilakan Prof. Binari Manurung untuk memberikan sepatah kata ya untuk kita semua. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Baik, terima kasih Bu Dewi yang sudah memberikan pertama bagi kami, paling tidak kan untuk menyapa kita satu sama lain. Tentu yang kami hormati Ibu Ketua, demikian juga para wakil ketua, bahkan juga ada sekretaris, ada bendahara, bahkan semua ketua-ketua bidang, bahkan Pak Danes, Pak Wakil Ketua baru juga sampai ini. Sambil santai ya, sambil santai. Nah, jadi, itu dia. Dan tentu saja buat semua anggota Dewan Pakar, kelompok Dewan Pakar, demikian juga anggota dari tiap-tiap bidang yang pada saat ini secara bersama ada kita di sini semua. Tentu yang pertama di atas semua itu ya kita patut bersyukur kepada Tuhan ya. Ini luar biasa cara kita ini. Kita boleh ini dikasih kesempatan menyatu di sini, bahkan nanti saling sharing satu sama lain, tukar pikiran, dan tentu lewat itu semua ya semakin mendekatkan kita satu sama lain. Sehingga kalau namanya sudah semakin dekat, semakin tahu, kapal itu pun, kapal yang akan kita ayunkan itu semakin cepat melaju karena tenaganya sudah menyatu. Nah, ibaratkan sekarang kita naik sampan, kalau sudah olehnya itu satu arah, nah betapa lancarnya ya seluya teh diduga dulu. Nah, untuk KMDT satu hati mensejahterakan masyarakat yang ada di 7 kawasan yang ada di Danau Toba. Jadi karena itu sekali lagi, apalagi ya dari paparan ya sekretaris senantiasa mengingatkan kita Kaldera Toba ya paling tidak kan setelah 4 tahun akan direvalidasi. Karena itu program-program yang harus juga kita buat, barangkali sedikit kami dari Dewan Pakar mengingatkan bahwa dalam bidang pariwisata bagaimana memang yang disebutkan senantiasa ada 16 geosite yang ada di kawasan Danau Toba itu bahkan bisa berkembang menjadi 45. Sekarang orang-orang pendidikan harus berusaha bagaimana bisa melatih bahwa di sana orang-orang sekitar itu bisa sebagai pemandu menjelaskan apa sejarah geosite itu, apa manfaatnya, menceritakan. Karena itu saya kira perlu dipikirkan juga ya di bidang pendidikan, pelatihan barangkali nanti di samping orang-orang lokal, di samping kerjasama dengan orang travel, di samping bekerja dengan pemandu wisata yang lain, bahkan juga harus ada Ibu, saya kira ya, ada kursus bahasa Inggris menjelaskan, ada bahasa Chinese, Mandarin, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, sehingga kalau seorang misalnya di penduduk setempat dilatih nanti misalnya, maka kan tamu apa yang datang? Tamu dari China, oke, secara bahasa Mandarin dia menjelaskan itu. Datang dari Eropa, Jerman, berbahasa Jerman dia. Datang dari umum ya Eropa atau yang lainnya berbahasa Inggris. Bahkan kalau perlu ada bahasa Jepang, ada bahasa Korea. Jadi sebenarnya hal-hal ini sekarang mendesak, dan terutama ini Dewan Pakar, kita harus memikirkan juga riset-riset tentang semua yang ada di Danau Toba, tentang geologinya, tentang biodiversitas hayatinya, bahkan tentang budayanya. Jadi karena itu kami berharap dari para Dewan Pakar, mari kita sama-sama Bapak Ibu menghasilkan pikiran-pikiran yang strategis, isu-isu strategis, program-program yang mungkin akan dapat kita laksanakan. Dan terutama nanti
Ini juga masukan buat kita nanti yang akan dibawakan ibu kita kedua di Rakernas yang akan berlangsung nanti bulan April. Sehingga kita betul-betul nanti dari Sumatera Utara ini memang bisa menghasilkan program-program yang aplikatif, yang implementatif, yang bisa diimplementasi dan langsung dia memang dirasakan oleh masyarakat yang ada di 7 kawasan Danau Toba. Jadi karena itu, sekali lagi kami dari Dewan Pakar mengucapkan kepada Ibu Eni dan semua tim yang telah berusaha membuat pertemuan kita saat ini, karena lewat inilah memang juga satu bentuk syukur kita kepada Tuhan, lewat doa kita, lewat kebersamaan kita. Acara kita kemarin, acara pelantikan DPW KMDT Sumatera Utara, acara FGD kita telah berlangsung dengan baik. Sekali lagi tepuk tangan buat Ibu Eni yang sudah ya mengatur semua ini. Saya kira tidak terlalu panjang lebar ya. Itulah saya kira beberapa yang bisa saya sampaikan buat kita Bapak Ibu sekalian. Yang penting satu hati buat KMDT memajukan Bona Pasogi. Terima kasih. Selanjutnya kita akan dengarkan dari Ibu Ketua kita sambutan. Silakan Ibu. Terima kasih kepada Ibu Debbie, Sekretaris DPW KMDT. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini kita bisa dipersatukan di dalam kasih dan sukacita, yaitu khususnya keluarga besar DPW KMDT Provinsi Sumatera Utara. Yang saya hormati para dewan pakar yang hadir di sini, yang diketuai oleh Profesor Binari Manurung. Yang saya hormati penasehat DPW KMDT. Yang saya cintai seluruh pengurus DPW KMDT Provinsi Sumatera Utara yang baru dilantik pada tanggal 4 Maret yang lalu. Pada siang hari ini kita hadir di sini dalam acara silaturahmi. Kemudian juga ada nanti pembubaran. Saya sangat berterima kasih kepada seluruh Bapak Ibu sekalian di sini. Yang pertama, di mana acara kita FGD dan pelantikan boleh berlangsung dengan baik dan bisa dikategorikan sukses seperti yang sudah disampaikan Ketua Dewan Pakar tadi. Nah, ini tentunya keberhasilan ini adalah keberhasilan kita semua. Kalau ada pun kekurangan atau kelebihan barangkali, itu semuanya juga kekurangan dan kelebihan kita semua. Selamat datang Ibu Bendahara Panitia, sudah ditunggu. Sini kosong nih. Makan dulu. Sini. Nah, itu semuanya tidak terlepas daripada kerjasama yang baik di antara kita semua. Karena semuanya yang ada di sini adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang memiliki potensi kemampuan yang tidak sama. Sehingga ketika yang tidak sama ini kita persatukan, akhirnya hasilnya dahsyat, luar biasa. Itulah hasil kinerja kita semuanya. Jadi saya sangat menghargai, sangat menghormati seluruh, sekecil apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat dalam proses itu sangat berarti. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian,
tadi sudah jelas disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar kita ini yang sangat luar biasa, yang sebelum pelantikan sudah selalu mendampingi panitia dan saya juga selaku pengurus DPP di Provinsi Sumatera Utara. Ini merupakan aset DPW, aset pemerintah. Begitu banyaknya pakar-pakar yang sudah bergabung di DPW ini. Nah ini salah satu saya juga sangat heran ya, luar biasa ini KMDT. Begitu banyaknya pakar-pakar di sini yang mau memberikan hati pikiran untuk KMDT ini. Padahal pakar-pakar ini semua sudah memiliki posisi, sudah memiliki status tempat pekerjaan yang begitu banyak kesibukan, tapi masih menyempatkan memberikan hati untuk KMDT, untuk Danau Toba kita. Tepuk tangan dulu buat para dewan pakar kita ini. Nah sekarang kita pengurus, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita perbuat? Tentu kita masing-masing sudah mempunyai di pikiran kita masing-masing sesuai dengan visi misi KMDT, percepatan pariwisata mendunia, Danau Toba, dan SDM unggul. Masing-masing kita sudah memiliki potensi, kemampuan bagaimana supaya bisa mewujudkan visi misi ini. Nah inilah yang akan kita rajut semuanya di KMDT ini nanti. Semua bidang-bidang sudah dibentuk dan saya rasa sesuai dengan arahan dari sekretaris juga masing-masing mungkin sudah menyusun program-program itu. Dan nanti program-program yang sudah disusun tersebut tentu kita akan rumuskan lagi. Kita rumuskan lagi untuk dibawa juga di dalam Rakernas nantinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin saya sedikit singgung ya. Ya tapi ini kita nggak usah terlalu kaku ya, sepertinya wajah ini tuh kaku kali. Santai aja. Jangan marah di maju jauh. Terus saya Bu. Ini. Nyanyi. Tadi. Hah? Ya nyanyi lah. Sedih sekali. Oh. Kayak Iya Pak Joni ya. Mestinya Pak Joni nyanyi dulu tadi. KSP nyanyi dulu. Iya nanti sambil nyanyi nanti ya. Udah ready kok pemain keyboard. Gak apa-apa lah ya. Jadi agak rileks lah kita. Ya ini kita acaranya santai, tapi serius juga, ya kan? Nanti kan santai-santai ini nggak jalan nanti program kita itu, arah kita itu, ya kan? Oke. Salah satu visi kita itu adalah SDM unggul. KMDT berbicara SDM unggul. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan pengurus? Bagaimana dengan diri kita? Tentu ketika kita melakukan suatu sosialisasi harus dimulai dulu dari diri kita. Ya. Kita mulai dari diri kita. Sudah seperti apa SDM kita? Saya sudah banyak melakukan sosialisasi tentang SDM di kawasan Danau Toba. Di Toba itu sendiri saya 86 desa saya sudah jalani. Dan kita juga nanti akan melanjutkan itu. Ada 231 desa yang sudah dikasih kesempatan kepada saya dengan komunitas saya untuk melakukan sosialisasi SDM unggul dimulai dari diri sendiri berbasis keluarga. Kenapa saya mulai dari desa? Karena semua kita berasal dari desa. Kita berasal dari rumah kita, sehingga saya menerapkannya berbasis keluarga. Nah ini kita harus mulai juga di dalam KMDT ini. Kita
jangan berbicara SDM unggul, tapi SDM di KMDT sendiri seperti apa, gitu, ya kan? Saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah paham lah mengenai itu. Artinya apa? Kekurangan teman kita di dalam satu bingkai ini, bingkai KMDT ini adalah kekurangan kita juga. Kelebihan dari teman kita adalah kelebihan kita. Kelebihan bersama, kekurangan bersama. Oleh karena itu kita harus saling mengisi, saling mengingatkan. Jangan ada di sini saya sangat sedih melihat kalau ada yang saling menjelekkan, menjatuhkan. Ada hotel lagi, ya kan? Kita lupakanlah itu. Kalau memang ada kekurangan teman itu, tidak harus diumbar-umbar ke sana kemari, tidak harus vulgar ini begini. Boleh. Kalau memang kita sayang dengan KMDT ini, ayo sayang kita dengan teman-teman di sini. Kita sudah satu dalam bingkai, ya, di dalam KMDT. Boleh. Mungkin Japri, oh, apa kabar? Sehat nggak? Kenapa ya? Nah, jadi jangan kita ada di sini. Ya saya sudah bilang tadi, kekurangan daripada saya, kekurangan dari kalian, kekurangan kalian, kekurangan saya, kekurangan bersama. Nah itu, ayo kita tanamkan itu mulai dari sekarang. Kalau kita mau KMDT ini maju, nah itu dulu. Kita harus satukan persepsi kita. Kita mau melangkah, tapi kita ini belum solid, belum satu. Tapi saya yakin, mulai hari ini, pertemuan kita ini, kita akan solid, kita tetap satu bingkai di dalam KMDT. Nah itulah yang saya harapkan daripada kita. Saya juga tidak terlepas daripada kekurangan saya. Saya banyak kekurangan saya. Karena saya sampai saat ini masih terus belajar, terus sekolah. Saya masih belajar sampai saat ini. Karena merasa masih kurang banyak ilmu yang saya peroleh. Saya belajar dari Prof. Binari, saya belajar dari Pak Girsang, saya belajar juga dari Eda Purnama sama Ibu Debbie. Nah itu, karena saya merasa masih banyak kekurangan saya. Saya belum ada apa-apanya. Tapi kalau kita di sini bersatu padu, tentu semuanya akan menghasilkan yang terbaik. Itulah yang pertama yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua mungkin saya akan singgung sedikit mengenai Rakernas ya. Karena ketum kita juga sudah share terus itu Tor, ya kan? Karena waktunya sudah dekat, tanggal 9 April. Nah, kita diminta juga untuk bisa hadir di sana. Tidak dibatasi, siapapun bisa hadir di acara Rakernas tanggal 9 dan tanggal 10 juga ada nanti di sana direncanakan. Ini atas ide yang saya sampaikan kemarin kepada ketum. Langsung DPW KMDT Provinsi Sumatera Utara akan membuat desa wisata di Porsek. Itu nanti akan diresmikan oleh Bapak Menteri, ada juga nanti Kepala Daerah dan DPW Sumatera Utara pada tanggal 10. Ini dulu karya kita yang pertama yang harus kita kerjakan, dimulai dari Kabupaten Toba. Kemudian di dalam Rakernas ini nanti juga kita harus aktif lah. Semua program-program yang sudah kita susun itu mungkin nanti bisa kita akan adakan lagi pertemuan untuk merumuskan itu. Mungkin Dewan Pakar juga akan turut serta di sini untuk membahas itu sesuai dengan format-format yang sudah diberikan. Nanti tolong supaya diserahkan kepada Ibu Sekretaris. Kalau belum siap, masih ada waktu. Nanti akan kita umumkan kapan pertemuan selanjutnya untuk membahas program-program kerja. Mungkin gak harus semua lah, barangkali mungkin
ketua-ketua bidang atau dengan wakil ketuanya mungkin yang nanti hadir untuk merumuskan itu. Nah itulah mengenai Rakernas. Kemudian juga ya, setelah Rakernas itu 1 hari tanggal 9, setelah Rakernas tanggal 10 ada kunjungan wisata keliling Danau Toba, dan juga sekaligus peresmian kantor DPW KMDT perwakilan di Toba yang sudah disediakan oleh Bapak Herbert Sibuya di sini, ketua bidang organisasi. Tepuk tangan dulu Pak Herbert, ada hadir di sini. Ya Pak Herbert ya, tanggal 10 kita resmikan di Toba. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan nanti kita mungkin menyusul di Samosir. Kita rencanakan juga di Samosir ada. Kalau bisa di setiap kabupaten itu ada kita buat perwakilan KMDT. Karena kita kerja kita itu langsung di kawasan Danau Toba itu fokusnya, sehingga mobilitasnya nanti bisa lancar. Nah ini kunjungan wisata di kawasan Danau Toba. Nanti mungkin kita boleh diskusi, mungkin Ibu Sekretaris mungkin yang mengarahkan bagaimana keberangkatan kita untuk ke Rakernas, seperti apa. Yang sekarang ini memang di tol, berangkat ke sana itu masih biaya masing-masing, yang ditanggung di sana itu hanya konsumsi di Labersa selama kegiatan. Tapi untuk transportasi dan akomodasi masih ditanggung masing-masing untuk sampai saat ini. Kita lihat nanti bagaimana kinerja daripada panitia Rakernas. Kebetulan juga saya wakil ketua panitia pelaksana Rakernas. Di sini juga Ibu Debi sebagai wakil sekretaris di Rakernas. Kami akan update terus nanti apa perkembangannya. Kemudian juga kita juga kasih aplaus ini kepada IT kita. IT kita ini luar biasa kerjanya waktu hari H. Tolong Pak, cuma pas semua orang ya. Ini luar biasa kerjanya. Saya pantau, saya lihat, wah, terus mengontrol IT bagaimana supaya. Inilah salah satu kesuksesan daripada acara itu. Tanpa IT, acara itu tidak ada apa-apanya. Tidak akan hadir Pak Bambang Susatyo, tidak akan hadir dari menteri. Nah ini kuncinya. Nanti juga di Rakernas kita minta IT kita ini juga diberangkatkan ke sana supaya acara Rakernas itu sukses Pak Situmorang. Kita sudah bicarakan dengan ketum supaya disiapkan waktunya di tanggal 9 nanti. Nah ini luar biasa. Inilah yang selalu saya pikirkan sebelum hari H ini, sebenarnya ini yang bikin saya galau. Bagaimana ini IT? Karena karena acara kita itu virtual. Nah, tentu harus didukung daripada IT. Nah, ini kuncinya. Jadi ya terima kasih ya sekali lagi ya Pak Situmorang ya, sudah berhasil membuat acara kita itu sukses, dan ke depan ini juga IT ini adalah kebutuhan. Nanti untuk secara khusus dan semua bidang-bidang saya rasa akan berkaitan dengan IT. Kebetulan Pak Situmorang di sini adalah ketua bidang Infokom dan Data. Semua nanti bidang-bidang harus kerjasama dengan bidang IT. Karena apa? Karena zaman sekarang ini memang sudah zamannya digital. Termasuk nanti dalam rencana program kerja kita, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana meningkatkan pariwisata di Danau Toba itu tidak terlepas daripada dukungan daripada IT. Bagaimana supaya di daerah kawasan-kawasan UMKM itu bisa terakses dengan internet, dengan IT. Bagaimana supaya pelaku UMKM itu bisa dipasarkan, meningkat penjualannya, gak terlepas daripada IT. Nah ini kerjanya Pak Situmorang ini cukup banyak nanti di KMDT ini. Jadi kemudian juga kita sudah ada website, tapi sampai saat ini saya belum tahu website itu siapa yang kelola.
mohon nanti Pak Situmorang juga bantu untuk mengelola website kita. Nanti Bu Devi mungkin telusuri siapa yang pegang website itu supaya diberikan kepada bidangnya menangani website itu. Memang sudah ada di expose pada saat itu yang sebenarnya saya sudah bilang untuk sementara hanya alamatnya dulu, untuk mengisi-isi itu nanti setelah pelantikan. Tapi nggak apa-apa karena sebagian sudah ada mengisi, mungkin nanti akan diteruskan oleh bidang IT untuk melanjutkannya. Oke, jadi di sini juga hadir dari media delegasi. Terima kasih Pak Turni, Pak Ardansyah Tanjung. Kita sudah ada MOU dengan delegasi. Tentu keberhasilan daripada program kita ini tidak terlepas daripada dukungan daripada media ya. Nanti ke depan tentu apapun kegiatan daripada KMDT sudah terakses oleh media delegasi. Terima kasih Pak buat semua pekerjaan yang sudah dikerjakan sebelum acara berlangsung hingga pada tanggal 4 Maret cukup sukses. Semua bisa dirangkum ya di dalam dikemas dengan baik. Kemudian jadi terakhir saya menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada semua pengurus Dewan Pakar, baik juga dari pihak media di sini atas kerjasamanya yang baik, dan mudah-mudahan ke depan ini kita bisa tingkatkan lagi lebih baik kerjasama di antara kita. Tolong kepada teman-teman apabila ada usulan, ada ide-ide, boleh disampaikan kepada kami. Mungkin biar satu pintu saya rasa, jadi nggak terlalu banyak yang dibahas-bahas di grup itu. Melalui Ibu Sekretaris boleh disampaikan. Kalau ada ide-ide silahkan sampaikan kepada Sekretaris. Kemudian juga saya ingin mengingatkan kita, grup WA itu kita gunakan itu sebagai sarana kita untuk komunikasi, khususnya silakan Bu Tamara yang berkaitan dengan KMDT saja. Jadi kita gunakan itu sebaik-baiknya yang berkaitan dengan KMDT. Kalau ada di luar itu mungkin bisa masing-masing menjapri saja. Cara untuk apa ya, menghindari jangan sampai nanti grup itu arahnya nggak pas ya. Jadi kalau misalnya ada mau promosi, misalnya kita senang saling membantu. Kalau ada bisnis daripada teman-teman, boleh kita dijapri masing-masing. Kalau untuk kita ada bisnis ya. Tapi mohon untuk ke depan ini kita gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Oke lah, saya rasa itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas penyambutan kami, kurang lebih atas persiapan kami hari ini di dalam silaturahmi ini apa adanya ya, beginilah yang bisa masih kami perbuat. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, dan ke depan kita semakin tambah sehat lagi, semangat untuk bekerja untuk KMDT dan untuk tentunya Danau Toba dan masyarakat. Terima kasih untuk panitia pelaksana acara FGD dan pelantikan. Dengan ini kami bubarkan. Baik, biar agak sedikit santai ya. Aku mau nyanyi dulu dengan sedikit. Lagi mau berapa bahas? Saja yang meninggal ini Fernando Tobi. Martabak baca top kita. Siap-siap nanti
Tiga yang hadir. Siapa tahu mau janji. Saya panggilkan dulu wakil ketua Pak James Manurung. Maju Pak. Buka dulu maskernya, buka dulu masker. Bapak ini sehari-harinya nggak aku lah yang menjelaskannya. Bapak lain dulu yang ngomong. Nangkar masuk. Udah. Aku Horas Madi Asaluka. Jadi udah lah itu. Yang penting udah terima kasih pada saat ini yang sudah kita jalankan acara dengan cara sampai ke pembuaran panitia dan pertanggungjawaban bendahara. Kita tadi sudah semua kita terima dengan baik. Jadi sesuai dengan undangan bahwa hari ini pembubaran dan sekaligus untuk membahas beberapa bidang yang ada di KMD. Saya kira kalau saya sebagai ketua dua ya, ketua saya kira bukan hanya saya aja, ketua satunya, ketua kesini aja Pak. Saya kira kita kemari aja, ya. Jadi nanti bidang-bidang juga sama begini, jadi tidak kaku dia. Jadi ketua satu itu Insinyur Binsar Setumora, ketua James Manurung, Bapak ini. Kemudian yang ketiga Artadiyana Tanusir, yang keempat Christopher Manurung, yang kelima Dr. Luskoni Siregar, yang keenam Dr. Insinyur Maslin Effendi Tirta, yang ketujuh Iskandar Semakapa. Ayo. Kami undang untuk ke depan pada waktu ini supaya saling mengenal ya. Iya, Bapak Ibu. SMP siapa dulu lah. Lewat itu sama dengan aku. Nanti ada perlombaan bidang-bidang ya kan? Ada yang dapat reward lah ya kan? Dapat reward dapat barang. Baik Bapak Ibu sekalian, terutama Ketua Umum, Sekretaris, kami dari bidang Wakil Ketua 5 ya, Wakil Ketua 5, bidang organisasi dan SDM, bidang promosi dan pemasaran. Saya juga terkejut, ternyata rekan-rekan juang ini sudah menyusun. Tepuk tangan dulu. Kebetulan Pak Siboe ini sudah jam terbangnya tinggi kali. Seminggu yang lalu dia siapkannya rupanya, makanya tinggal nunggu-nunggu pertemuannya kita Pak tadi katanya. Jadi seminggu yang lalu program kerja bidang organisasi di SDM sudah selesai. Dikomandoi oleh Bapak Siboya. Tepuk tangan dulu Pak Siboya. Beliau ternyata mantan ketua DPRD 2 periode di Toba. Jadi ketua KNPI 3 periode. Jadi udah saya yakin dan 22 periode. Saya yakin dan percaya bidang organisasi SDM yang dikawaki oleh Pak Erbet Subaya pasti maju nih ke depan. Mohon didukung ya Bapak Ibu. Pasti. Ya, jadi itu satu bidang organisasi dan SDM. Bidang yang lain yaitu bidang promosi dan pemasaran juga demikian, sudah siap. 2 minggu yang lalu pulang lagi katanya. Mengimbangi organisasi dan SDM. Iya, Boris Sibarani, tepuk tangan dulu itu Boris Sibarani. Rupanya disiapkan juga. Bahkan sudah dicilid macam street tesis. Macam tesis. Jadi saya juga terkejut sebagai wakil ketua bidang ini, membawa ini atau mengkoordinasi ini, terkejut. Udah hebat-hebat nih anggota kita ini semua. Jadi syukur ini sudah selesai. Kami akan serahkan kepada siapa? Ya, oke. Untuk sebelum menyerahkan kepada ketua umum, mungkin ada dari Pak Ketua Bidang Organisasi dan SDM yang sudah kawakan di bidangnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua Koordinator Bidang Organisasi dan Promosi ya. Jadi
saya tidak banyak menyampaikan ini, nanti biar Bapak Ketua Koordinator yang menyampaikan. Saya hanya menyinggung masalah organisasi kita, KMDT. Mohon maaf yang saya muliakan Bapak Ibu, yang saya tidak bisa sebut satu persatu nama dan jabatan. Saya hanya menyampaikan aja kembali kepada kepengurusan Bapak Ibu. Karena kita sudah mengetahui bahwa sudah banyak yang keluar dari KMDT ini, DPW KMDT Provinsi Sumut. Jadi kurasa Ibu Ketua dan Sekretaris bisa menyampaikan lagi kepada rekan-rekan kita, mana tahu masih mau bersedia lagi bergabung. Dan itu memang kita harapkan dari kepengurusan KMDT DPW Sumut. Tetapi biar supaya program kerja kita ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar, boleh juga kami usulkan dari bidang organisasi untuk dilakukan revitalisasi kepengurusan. Revitalisasi kepengurusan, DPW mengundang DPP, ketepatan Ibu Ketua juga salah satu wakil ketua DPP karena sudah dimisioner dan sudah menjadi ketua DPW KMDT Provinsi Sumut. Itu yang bisa kami usulkan, segera dilakukan revitalisasi. Yang kedua, karena di rapat pertama juga di kantor DPW sudah saya sampaikan bahwa kita mempunyai kantor perwakilan KMDT Sumut di Kabupaten Toba. Ketepatan memang saya punya satu ruko dan memang ruko itu memang sudah saya gunakan untuk kantor koperasi. Ketepatan saya juga ketua kelompok perikanan di Kabupaten Toba. Jadi kepada Ibu, sebenarnya pada saat saya baca WA kita panitia Rakernas, saya juga kayaknya kenapa mesti harus diresmikan? Karena yang bisa saya fasilitasi hanya satu lantai. Dan memang satu lantai itu adalah terbuka begini, Bu. Tidak ada ruangan ketua DPP, tidak ada ruangan ketua DPW. Dalam arti kalau kita melakukan suatu kegiatan, bisa itu menjadi fasilitas rapat. Apalagi wilayah kerja kita adalah Danau Toba. Itu. Karena kalau kita adakan rapat di hotel, secara otomatis kita menggunakan biaya. Itu. Dan itu tidak sewa. Dan fasilitas memang sudah saya siapkan meja rapat. Bisalah untuk menampung 30 orang. Karena dia posisi, mohon maaf. Dan juga biar bisa kita semua ketahui bahwa kita punya kantor perwakilan dengan lebar 4 kali 20 meter bangunan itu. Jadi ya saya sebenarnya sangat istilahnya canggung kenapa mesti diresmikan, padahal saya menganggap bahwa belum wah fasilitas itu apalagi yang meresmikan DPP. Jadi saya yang malu. Karena apa? Karena ya saya siapkan itu adalah meja rapat, saya siapkan komputer dengan printernya, saya siapkan internet, jaringan wifi. Tetapi dengan situasi kondisi hanya satu lantai, jadi saya yang canggung, nggak usahlah diresmikan. Itu sebenarnya mau sampaikan di WA kita, Ibu, panitia Rakernas. Tetapi udahlah, karena ada pertemuan, apa salahnya saya sampaikan kepada ketua DPW KMDT Provinsi Sumut. Itu. Dan memang ya pelang merek kita memang ya jujur aja dari baliho saya bikin, tapi dengan memakai tulang. Dia bisa supaya lengket di situ. Itu. Jadi ya saya serahkanlah kepada Ibu. Istilahnya dalam arti ya kalau saya sih tidak perlu ada peresmian kantor DPW gitu. Tetapi semuanya tergantung kepada Ibu Ketua. Itu. Hanya gunting pitanya, Pak. Gunting pita juga enggak. Saya memfasilitasi apa adanya. Saya memfasilitasi apa adanya. Tidak saya minta, tidak saya sewa, tidak. Demi kepentingan KMDT kita ini. Karena ujung tombak dari KMDT ini adalah wilayah kita kawasan Danau Toba, termasuk Kabupaten Toba. Apanya, Bu?
Iya. Kan begini Bu. Enggak Bu, saya jujur aja, 5 rupiah tidak akan saya minta biaya kontrak. Karena apa? Karena saya juga turut serta di KMDT. Dan kita sama-sama memiliki. Gitu. Tapi harapan kami ya, selama Ibu ketua, kita fasilitasi, walaupun itu 2 periode. Nah, tapi kalau Ibu udah nggak ketua, yang tua apa saya fasilitasi? Kenal. Kecuali pada saat kita musda, apapun ceritanya kita kan ada periodisasi, pasti ada musda. Ya kalau memang ada rekan-rekan kita yang mau jadi ketua DPW Sumut, apa salahnya? Tetap kita fasilitasi. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan Bu. Ibu ketua mohon dipertimbangkan Bu ya, masalah apa. Saya memfasilitasi sangat sederhana sekali Bu. Kursi rapat kita juga kursi plastik. Gitu. Dan juga bendera, mohon maaf Ibu ya, walaupun misalnya ada situ bendera Pataka, tapi itu bendera itu adalah perwakilan DPW. Karena apapun bendera Pataka itu tetap DPW punya, tetapi tetap saya buat bendera Pataka, tetapi saya tidak menyamai dengan Pataka kita Bu. Ya istilahnya saya siapkan bendera Pataka dan bendera merah putih. Oke. Ya kalau kita rapat ya sama-sama, tidak ada ruangan khusus. Itu, mohon maaf Bu ya. Walaupun misalnya Ibu nanti berkunjung loh, mana ruangan saya? Pak Edison juga pernah menyampaikan gitu. Bikin ruangan saya, tidak mau saya bilang. Tidak mau. Karena apa? Karena ruangan Bapak bukan DPW, DPP. Itu. Saya berani ngomong gitu sama Pak Ketum karena memang kami sudah lama kenal. Sudah lama. Waktu Bapak itu juga calon bupati, kita juga sudah kenal. Ya Bu ya. Mohonlah Bu ya dipertimbang. Kalau misalnya diresmikan ya udah sederhana gitu. Tidak ada gunting kita. Yang penting bisa kita injak kantor kita yang memang tidak kita keluarkan biaya untuk kantor kita itu. Karena saya sudah berjanji sama Ibu, saya akan memfasilitasi baik kantor maupun isinya. Tapi apa adanya. Itu perlu saya sampaikan. Udah. Nanti terserah Ibu kalau mau dibikin. Wakil Ketua 5 bidang organisasi dan SDM, bidang promosi dan pemasaran menyerahkan program kerja kami 5 tahun ke depan. Ini 5 tahun ke depan langsung nih. Ya mungkin nanti akan kita rapatkan lagi untuk lebih pemantapannya lagi. Ini kami serahkan dengan secara resmi kepada Ketua Umum ya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kita rapatkan untuk lebih mantap ke depannya lagi. Ya Bu. Videokan mau ya, videokan. Oke. Kami gini lah. Apa dikasih? Ya, betul sekali. Yang pakar, Oh, bendaharanya kok lari dari barisan. Orang ini terlengkap. Sampai ya. Dari mana? Orang ini patuh kali. Oh, ini bidang apa? Bidang apa ini? Bagi teman-teman KMDK yang masih ada di tempat ini, dengan senang hati kami minta bergabung. Berikan yang terbaik dari kalian untuk kami. Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Mana ada tepuk tangan cacat gitu. Alai rohaku sai holsoa di bahen ekel supit mito manusuk tipu suputuki sikina pardolo baju pandoko sai mai laila hodua Asik, mantap. jari-jari
mau biduan? Adanya biduan kita. Ibu ketua. Iya kan? Biduannya ini. Nah, semua.